A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi azza wa jalla, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba bisan yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah SWT dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan masih dalam sesi pertama di Muqaddimah Ushulul Fiqh. Maka pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas terkait tentang definisi, cakupan, tujuan pembelajaran ushulul fiqh dan sampai kepada pendekatan dalam ushul fiqh itu sendiri. Maka pada kali ini kita akan membahas terkait tentang part kedua atau bagian kedua, yaitu hukum yang ditetapkan atau al-hukmu at-taklifi yang nanti kita akan detailkan satu persatu. Tapi sebelumnya kita akan bahas terkait tentang hukum al-hukmu asy-syar'i itu sendiri. Baik. Maka pada perjumpaan yang sebelumnya, yaitu terkait tentang definisi usul fiqh dan sebagainya, maka kita mengetahui salah satu bahasan yang paling penting dari objek usul fiqh. Yang kita tahu pada pembagian yang diberikan oleh Syekh Allah yarham Wahbah Zuhaili, beliau nyatakan di sana ada dua objek, yaitu hukum syar'i sendiri dan satu lagi adalah al-adillah syar'iyyah. Maka maksud dari adillah syar'iyyah ini maksudnya seperti apa? Maka kita harus bahas. Maka al-adillah syar'iyyah dan ahkam ini merupakan objeknya adalah hukum atau nilai yang mengatur hal yang dilakukan oleh mukallaf, yaitu orang yang terkena beban, mukallaf. Nanti ada kriteria mukallaf atau siapa yang kena beban dalam hukum syari ini, nanti akan dijelaskan selanjutnya. Jadi maksud adillah syar'iyyah ini adalah ya nilai-nilai yang mengatur kepada orang nanti yang terkena hukum syar'i tersebut. Maka adillah sangat penting berdasarkan pendapat para ulama. Maka dalil adillah, maka bukti-bukti dalil-dalil ini menjadi sangat penting sekali. Maka dalil artinya, apa itu artinya dalil? Adalah petunjuk yang digunakan bersamaan dengan bukti, indikasi, atau fakta. Secara teknis ada indikasi di dalam sumber yang merupakan aturan praktek syariah. Ini menurut Hashim Kamali. Kita lanjutkan. Nanti kita ada bahasan terkait dengan adillah syariah secara spesifik pada pertemuan yang akan datang. Nah, maka dari itu kita selanjutnya yaitu pada hukum syara. Apa itu hukum syara? Maka al-ahkam itu diturunkan dari al-adillah. Jadi hukum-hukum syariah itu diturunkan dari adillah, dari landasan-landasan dalil-dalil. Maka al-ahkam atau hukum-hukum itu memiliki arti membuktikan atau menetapkan satu hal dalam menghargai yang lainnya, di mana bisa berbentuk afirmatif atau negatif. Jadi ada sifatnya yang satu bukti, satu evidence yang sifatnya adalah afirmatif, menyuruh sesuatu untuk melakukan. Ada sifatnya yang negatif untuk tidak melakukan. Jadi ketika kita mengatakan bahwa air itu tidak dingin atau matahari itu tidak terbit, ada hukum di atas kasus ini. Jadi ini ada hukum di atas terkait tentang satu teks dari keterangan-keterangan yang disebutkan dalam hukum syara itu sendiri. Maka hukum adalah arti yuridis yang digunakan untuk menetapkan suatu nilai seperti sebuah kewajiban. Jadi kalau misalkan ada satu teks yang memerintahkan, apakah teks ini nanti diartikan sebagai al-wujub, yaitu perintah kewajiban, obligations, atau yang lainnya. Bisa juga sifatnya rekomendasi an-nadab, atau perintah atau larangan dalam menghormati keberlakuan kecakapan seorang dalam melakukan perbuatan hukum. Karena nanti seorang mukallaf, dinyatakan dia mukallaf, maka dia harus mencakup namanya kecakapan hukum, atau yang disebut dengan al-ahliyah. Maka hukum dapat bersifat definitif, qat'i. Maka tidak ada atau sifatnya sudah sangat definitif, sudah dipastikan, tidak ada celah untuk berdiskusi banyak di situ. Ada yang sifatnya juga spekulatif atau dhanni, yang mana nanti kalimat-kalimat yang ditunjukkan itu tidak dalam bentuk yang sangat definitif, maka sifatnya dhanni. Jadi nanti para ulama bisa mengambil ijtihad dari sifat dalil-dalil atau adillah-adillah yang sifatnya adalah dhanniyah.
Maka tergantung dari keadaan subjek, kejelasan teks, dan nilai yang dicari dari penetapan tersebut. Maka dia dinyatakan nanti ketika posisi donni, nanti kita lihat bagaimana kejelasan teksnya, keadaan subjek, dan sebagainya yang lain, dibahas secara detail satu persatu. Maka pengertian hukum syarak maksudnya apa? Maka pengertian hukum secara etimologis yaitu memimpin, terus memerintahkan, menetapkan, dan memutuskan. Ini Kamus Al-Munawwir. Sedangkan mencegah itu dari Profesor Dr. Syekh Allah Yarham Wahbah Zuhaili. Qadha ini ada menyatakan yaitu Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Maka sedangkan terminologis menurut jumhur usuliyin, hukum yaitu apa? Khitab, yaitu kalam Allah yang berhubungan dengan perbuatan seseorang mukallaf atau seorang mukallaf, orang yang terbebani akan perintah-perintah, akan hukum-hukum syari itu sendiri, baik berupa iqtidha yaitu perintah, larangan, anjuran atau mengerjakan, atau anjuran untuk tidak atau untuk meninggalkannya. Atau sifatnya selain iqtidha adalah takhyir yaitu opsi, memilih. Itu kebolehan bagi seorang mukallaf untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan. Atau yang sifatnya wad'i, yaitu apa? Ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau mani sebagai penghalang. Selanjutnya, menurut fuqaha, pengertian hukum adalah apa? Tuntutan dari khatib, yaitu Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan seorang mukallaf. Jadi, ini ada tuntunan dari khitab, dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf. Apakah ini perintah, apakah ini larangan, dan sebagainya. Itu menurut fuqaha. Maka kitabullah atau khitabullah, bukan kitabullah tapi khitabullah, yaitu khitabnya firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, dimaksud dalam definisi di atas adalah kalamullah Subhanahu wa taala. Kalam Allah adalah hukum, baik langsung seperti ayat-ayat hukum dalam Al-Quran atau tidak langsung seperti hadis-hadis hukum dalam sunnah Rasulullah Muhammad SAW yang mengatur amal perbuatan manusia. Hadis hukum atau hadis ahkam itu dianggap sebagai kalam Allah secara tidak langsung, karena apa yang diucapkan Rasulullah Muhammad SAW itu juga termasuk bidang tasyri', yaitu penetapan akan materi syariah. Tidak lain adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak berkata Rasulullah kecuali itu adalah suatu wahyu yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi memang sifatnya berbeda. Ya, ada yang sifatnya Al-Quran kalamullah, ada yang sifatnya hadis qudsi, ada yang sifatnya adalah sunnah, bisa perkataan Rasulullah, bisa berupa takrir Rasulullah, atau bisa berupa tindakan Rasulullah Muhammad SAW. Maka dilanjutkan, contoh misalkan ini ada satu hadis dari Usamah bin Zaid bahwa Rasulullah Muhammad SAW, bahwa Nabi bersabda, orang mukmin tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang mukmin. Rawahu muttafaqun alaih. Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Nah, di sini ada satu hadis. Terus dilanjutkan dengan contoh yang lain. Hadis tersebut menjadi penghalang, mane, yaitu penghalang bagi siapa? Bagi seseorang yang berbeda agama, berbeda keyakinan untuk saling mewarisi. Jadi seorang kafir tidak bisa mewarisi dari misalkan bapaknya yang muslim, atau anak yang muslim dan bapaknya yang kafir, maka tidak bisa saling mewarisi. Namanya mani', penghalang. Kenapa? Karena ada namanya di sana penghalang terkait tentang kepercayaan, yaitu syariah, terkait tentang kepercayaan dalam beragama. Maka ini menjadi mani', penghalang. Menurut fuqaha, hukum ini adalah sifat yang merupakan implikasi dari khitab tersebut. Maka hukum dari diambil dari khitab yang muncul dalam hadis tersebut. Maka seperti apa di antaranya contoh yang lain, yaitu kewajiban sholat, perintah untuk mencatat utang, keharaman zina, memakruhkan jual beli waktu adzan Jumat dikumandangkan. Bahkan di antara ulama juga ada yang mengatakan itu ada keharamannya. Pembolehan berburu setelah melakukan ihram, penyebab wajibnya sholat setelah tergelincirnya matahari atau titik kulminasi dan sebagainya. Itu adalah bentuk dari tanda kutip implikasi terkait dengan khitab-khitab atau teks-teks yang muncul, nas-nas syar'i, maka nanti bisa diambil beberapa kesimpulannya. Sedangkan kata syara' secara harfiah adalah apa? Membuat peraturan undang-undang. Jadi syara' itu, maka peraturan undang-undang. Syariah itu apa sebenarnya? Ya hukum. Syariah itu hukum. Maka dimanakan contoh di antara makna-makna yang lain, yaitu apa? Membuka, memulai, menjelaskan, menerangkan jalan ke tempat mata air atau tempat yang dilalui air sungai.
ataupun peraturan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Jasiyah ayat ke-18. Maka contoh yang lain, pengertian hukum Islam ini khas nih. Kalau tadi hukum syara ini hukum Islam. Nah, ini kekhasan di Indonesia, maka hukum Islam ini khas di Indonesia. Itu apa? Terjemahan dari al-fiqh al-islami. Maka dia hukuman fikih Islam atau hukum Islam. Setelah ini, istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan dalam istilah dengan Islamic law. Maka dibilang Islamic law, syariah namanya. Sedangkan menurut Profesor Dr. Amir Syarifuddin, seperti yang dikutip oleh Dr. Mardani, maka hukum Islam adalah apa? Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Ini keterangan dari Profesor Dr. Amir Syarifuddin. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup hukum syariah dan hukum fikih karena artinya syara, yaitu syariah, dan fikih terkandung di dalamnya hal tersebut. Maka pembagian hukum syara itu terbagi menjadi dua. Al-ahkam syar'iyyah dinyatakan tanqasimu ila itsnain, kepada dua bagian. Pertama adalah hukum taklifi, yang kedua hukum wad'i. Sedangkan hukum taklifi ini dimaksud apa? Ketentuan-ketentuan, ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad SAW yang berhubungan langsung dengan perbuatan mukallaf. Baik dalam bentuk perintah, anjuran melaksanakan, larangan, anjuran untuk tidak melaksanakan, atau dalam bentuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat. Maka nanti kita akan detailkan di hukum taklif. Sedangkan hukum wad'i, khitabullah, yang ia menjadikan sesuatu itu sebagai sabab, syarat, dan mani' atau yang lain-lainnya. Misalkan mani' sesuatu yang menjadi penghalang kecakapan untuk melakukan hukum taklifi. Sah dan fasad atau rusak. Ini hukumnya dinyatakan sahih, sah atau dinyatakan fasid, rusak. Ini dalam hukum wad'i. Dan pada kesempatan kali ini kita akan detailkan yaitu terkait tentang hukum taklifi. Maka hukum taklifi atau hukum yang ditetapkan yaitu terbagi menjadi 5. Maka disebut dengan wajib, al-wujub, ada yang ijab juga menyatakan. Yang kedua ada mandub, ada sunnah. Ini dinyatakan juga atau ya mandub atau sunnah. Terus yang ketiga ada namanya mubah atau ibahah. Terus yang keempat ada makruh atau karoha. Yang terakhir adalah haram atau tahrim. Al-hurum dan sebagainya. Ini terkait tentang hukum taklifi. Kita akan detailkan satu persatu. Maka yang pertama adalah al-ijab, al-wujub, awil wajib. Ini semua satu makna dengan beberapa sebutan atau beberapa bentuk dari kalimat bahasa Arab. Secara etimologis, wajib berarti harus dan mesti. Adapun wajib secara terminologis menurut Abdul Wahab Khalaf, ini salah satu ulama Mesir juga, yang beliau menulis kitab usul fiqh, yaitu yakni Syekh Abdul Wahab Khalaf. Yaitu apa? Sesuatu yang dituntut oleh syari', yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, untuk dikerjakan oleh seorang mukallaf dengan tuntunan yang harus dan mesti. Maka dinyatakan ini merupakan khitab Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk dilaksanakan, yang harus dilaksanakan oleh mukallaf, oleh orang yang terbebani hukum syariah tersebut. Sedangkan menurut Profesor Dr. Amir Syarifuddin, wajib yaitu apa? Tuntunan untuk memperbuat secara pasti, dengan arti harus diperbuat, sehingga orang yang memperbuat itu patut mendapatkan ganjaran dan tidak dapat sama sekali ditinggalkan. Jadi ini wajib, ya harus dilaksanakan dan dia dapat pahala. Sehingga orang yang meninggalkan, maka patut dia mendapatkan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila pekerjaan ini, apabila perintah ini dilaksanakan, itu mendapatkan pahala dan hukumnya pasti atau wajib. Tapi ketika dia meninggalkan, maka dia mendapatkan dosa dan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum taklif dalam bentuk ini disebut dengan al-ijab. Pengaruhnya terhadap perbuatan tersebut disebut dengan wujub. Sedangkan perbuatan yang dituntut disebut namanya wajib. Nah, ini dalam penyebutan dalam bahasa Arab ya namanya ada al-ijab, hukumnya, terus pengaruhnya mewujub, terus yang terakhir kalau kita bicara yang dituntut perbuatannya namanya wajib. Hadza amrun wajib. Ini perkara yang wajib. Pembagian wajib ini diklasifikasikan dengan beberapa aspek. Yang pertama adalah segi orang yang dibebani kewajiban hukum atau dari segi mukallaf. Maka di sini sebut pertama adalah wajib aini atau fardu ain yang sering kita dengar dalam aspek fikihnya.
Maksudnya apa? Kewajiban yang disebabkan kepada setiap orang yang sudah balik berakal mukallaf tanpa terkecuali. Artinya apa? Ini individu. Jadi kewajiban yang sifatnya kepada individu yang wajib dia melaksanakannya. Kewajiban seperti ini tidak bisa gugur kecuali dilakukan sendiri. Misalkan kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu, sehari semalam, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, haji bagi yang mampu. Maka di sini ada muncul pertanyaan, apakah bisa gugur kewajiban pada waktu yang tidak ditentukan karena tidak mampu melaksanakan sendiri dan telah meninggal dunia. Maka ulama usul fiqh membagi beberapa hal dalam 3 kategori. Pertama adalah kewajiban yang berhubungan dengan harta, seperti kewajiban bayar zakat, dan sebagainya, maka bisa digantikan ke orang lain. Karena sifatnya adalah bentuk kewajiban yang berkenaan tentang maliyah, maka dibilangnya, maka bisa diwakilkan atau digantikan oleh orang lain, baik yang sifatnya kepada ahli waris atau kepada yang lain, yang ditunjuk. Ini ada yang menyatakan boleh seperti itu. Yang kedua, kewajiban dalam bentuk ibadah mahdhah. Seperti sholat dan puasa tidak bisa digantikan oleh orang lain. Maksudnya ibadah mahdhah ini apa? Ibadah yang dinyatakan ghairu ma'qunatil makna, yang dia tidak bisa dinalar secara langsung oleh akal pikiran manusia kecuali ada teks untuk menunjukkannya. Kayak sholat itu kita tidak tahu. Kenapa kita mengangkat tangan? Apa fungsi untuk manfaatnya? Kita tidak tahu secara langsung. Akal tidak bisa menggapainya. Kenapa ketika kita kentut yang wudhu yang dibasuh wajah, terus tangan, terus sebagian kepala dan kaki. Kenapa tidak di bagian yang kita tanda kutip kentut dan sebagainya? Itu disebutnya mahdhah. Maka ini dinyatakan tidak bisa digantikan oleh orang lain. Ini pendapat dari beberapa ulama. Terus yang kedua, kewajiban yang mempunyai 2 dimensi, yaitu yang ada di sana sifatnya fisik, badaniyah, dan juga ada dimensi namanya harta maliyah. Maka ulama berbeda pendapat di aspek ini. Ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak. Di sini banyak di antara ulama berbeda pendapat terkait tentang kasus ini. Sama halnya seperti puasa. Apakah puasa ini boleh digantikan orang lain dan sebagainya? Di antara beberapa ulama yang menyatakan ada yang boleh, ada yang tidak. Wallahu a'lam. Terus yang kedua, masih dalam pembagian wajib dilihat atau diklasifikasikan atas mukallaf. Yang kedua adalah wajib kifai atau fardu kifayah. Kifai. Kalau tadi fardu ain, sekarang kifai atau kifayah. Maksudnya apa? Kewajiban yang dibebankan kepada seluruh mukallaf, namun bila mana sebagian telah melaksanakannya, maka kewajiban ini sudah terpenuhi, artinya gugur bagi orang yang lain. Misalkan contoh sholat jenazah. Nah ini yang biasa kalau di fikih bicara sholat jenazah. Padahal fardu kifayah ini maksudnya apa? Kalau ada di antara beberapa kelompok yang sudah mempelajari terkait tentang ilmu tertentu, itu juga termasuk fardu kifayah. Misalkan di ilmu kedokteran, maka kalau dalam satu wilayah, maka wajib fardu kifayah, maka ada yang harus mempelajari terkait tentang misalkan ilmu pengetahuan aspek tadi tibiyah atau kedokteran dan sebagainya. Maka kayak seperti contohnya kita belajar ilmu tajwid. Maka membaca Al-Quran itu wajib fardu ain untuk kita bisa melaksanakan pribadi dengan tajwidnya. Tapi kalau pakar tajwid itu cukup fardu kifayah. Maka belajar ilmu pengetahuan yang sifatnya misalkan pada keahlian tertentu, itu sifatnya adalah fardu kifayah. Wajib muayyan maksudnya apa? Yaitu kewajiban di mana menjadi objeknya adalah tertentu tanpa ada pilihan lain. Muayyan artinya sudah ditentukan, tidak ada pilihan yang lain. Misalkan apa? Kewajiban puasa Ramadan, maka tidak bisa kewajiban yang lain digantikan atau yaudah saya pindah ke puasa Sya'ban penuh, tidak bisa. Maka ini sudah muayyan. Waktunya atau ketentuannya sudah ditentukan secara jelas. Objeknya jelas. Wajib mukhayyar, yaitu apa? Yaitu kewajiban di mana objeknya boleh dipilih antara beberapa alternatif. Maka mukhayyar. Ada alternatif, misalkan contoh kewajiban membayar kafarat, maka boleh tanda kutip untuk memilihnya, misalkan surat Al-Maidah ayat 89 contohnya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang melanggar sumpah dikenakan kafarat. Jenis kafaratnya bisa beda-beda. Boleh milih antara bermacam kafarat yang disebutkan dalam surat tersebut. Pembagian wajib dari segi pelaksanaan, ya tadi dari segi orang yang terkena taklif, sekarang pelaksanaannya. Maka pertama adalah wajib mutlak. Artinya apa? Tidak ditentukan waktu pelaksanaannya, mutlak, boleh kapanpun. Artinya tidak salah bila waktu pelaksanaan ditangguhkan sampai waktu yang ia sanggupi. Misalkan apa? Mengqadha puasa Ramadan yang tertinggal karena udzur syar'i. Maka ia wajib melaksanakannya, tapi ini mutlak. Kapanpun ketika dia mampu, sanggup, maka bisa melaksanakannya. Sedangkan wajib muaqqat. Apa itu muaqqat? Artinya sudah terbatas pada waktu tertentu.
yaitu dibatasi oleh waktu tertentu dan tidak sah laksanakan di luar waktu yang telah ditentukan itu. Contoh puasa Ramadan tadi muayyan juga kita sebutkan, bulan Ramadan ya dilaksanakan puasa Ramadan. Haji maka di bulan Dzulhijjah, tidak boleh di bulan yang lain. Ini muwaqqat. Yang selanjutnya wajib yaitu muhaddad, dari jumlahnya dan kadarnya. Maka dibilangnya itu ada muhaddad. Muhaddad itu apa? Artinya kewajiban yang harus ditentukan kadarnya. Contoh zakat fitrah, nisab zakat mal 2,5%, nisabnya 85 gram dan sebagainya, itu kita tahu. Terus wajib ghairu muhaddad, yang tidak ada batasannya. Contoh apa? Misalkan kewajiban pelaksanaan yang tidak ditentukan ukurannya, misalkan nafkah untuk keluarga. Misalkan suami wajib untuk menafkahi istri, tapi tidak ditentukan kadarnya selama tergantungan kepada kemampuan suami tersebut. Yang kedua, nadab. Apa itu nadab, mandub atau sunnah? Maksudnya apa di sini? Menurut Syekh Abdul Wahab Khalaf, yaitu apa? Tuntutan kepada seorang mukallaf untuk mengerjakan sesuatu secara tidak pasti. Artinya apa? Ya ada tanda kutip, kalau dia melaksanakannya maka dia mendapatkan pahala yang besar. Tapi kalau dia tanda kutip meninggalkannya, maka dinyatakan tidak apa-apa. Ini kalau dalam aspek usul fiqh dan usul fiqh. Tapi kalau dalam praktek tindakan, kalau makna kita berikan yaitu apa? Perkara yang sunnah adalah apa? Ketika kita melaksanakannya, itu mendapatkan pahala yang besar. Kalau kita meninggalkannya, maka kita akan rugi. Itu disebutkan seperti itu. Oleh karena yang meninggalkan tidak patut mendapatkan dosa, tapi yang meninggalkan juga tidak dapat dosa, tapi yang merugi. Kenapa? Karena ini tambahan-tambahan yang Allah SWT berikan kepada kita. Tuntunan seperti ini disebut dengan nadab. Pengaruh tuntutan terhadap perbuatan tersebut juga nadab juga. Sedangkan perbuatan yang dituntut disebut mandub. Contoh misalkan firman Allah surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini terkait tentang salat tahajud. Maka dibilang nafilatan lak, tambahan bagimu. Tapi yang maksud tambahan bagimu ini bagi Rasulullah salat tahajud itu menjadi wajib. Tapi bagi umatnya itu menjadi sunnah. Pembagian nadab, maka di sini dari segi selalu atau tidak selalu Rasul melaksanakannya. Maka disilang sunnah muakkad, sunnah ghairu muakkad. Muakkad itu apa? Sunnah yang selalu dikerjakan berkali-kali oleh Rasulullah SAW. Yang selalu dikerjakan. Di samping ada keterangan bahwa perbuatan itu bukan merupakan fardu. Contoh sholat witir. Maka Rasul selalu melaksanakan sholat witir, qiyamul lail dan sebagainya. Terus sunnah ghairu muakkad, tapi ada keterangan bahwa witir atau sholat malam itu juga dinyatakan tidak wajib. Nah, sunnah ghairu muakkad yaitu sunnah yang dilakukan oleh Nabiullah Muhammad SAW, tetapi tidak terus-menerus dilaksanakan. Contoh, memberikan sedekah kepada fakir miskin, sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur, sebelum asar ada beberapa periwayatan. Untuk perbuatan ini dinyatakan kata nafal atau mustahab, ihsan atau tatawwu'. Maka dibilang ghairu muakkad. Pembagian nadab, mandub berdasarkan segi kemungkinan meninggalkan perbuatannya. Maka dibilang ada sunnah huda, sunnah zaidah, ada nafal. Kalau sunnah huda dinyatakan apa? Sesuatu yang pelaksananya dimaksudkan sebagai penyempurna untuk kewajiban agama. Contoh azan, sholat berjamaah, ini dibilang sunnah huda. Biarpun ada beberapa pendapat ulama, contoh mazhab Hanafi, sholat berjamaah itu wajib selama telinga ini mendengarkan adzan. Tapi jumhur menyatakan sunnah muakkadah. Disebutkan di sini sunnah huda. Orang yang sengaja meninggalkannya dianggap sesat dan tercela. Bahkan bila satu kelompok kaum sengaja meninggalkannya secara terus-menerus, maka kelompok ini harus diperangi. Ini ada beberapa pendapat seperti itu. Sunnah zaidah. Maka ini sesuatu yang biasa dikerjakan Rasulullah, Nabiullah dalam kehidupan sehari-hari. Seperti etika makan, minum, tidur, berpakaian. Ini sunnah zaidah. Bila seseorang mengerjakan itu, maka baik baginya. Sedangkan bila yang meninggalkannya, maka tidak diberi sanksi apa-apa. Tapi menjadi tercela. Contoh misalkan etika makan pakai tangan kiri, misalkan itu maka tidak beretika. Etikanya dinyatakan tidak sesuai dengan etika Rasulullah SAW. Nafal yaitu apa? Suatu perbuatan yang dituntut sebagai tambahan bagi perbuatan wajib. Jadi kayak sholat sunnah 5 rakaat yang mengiringi setiap sholat wajib. Tahajud, witir, itu dinyatakan nafal, tambahan-tambahan. Terus yang ketiga, ini namanya haram, tahrim, atau mahrum. Maksudnya apa? Tuntutan syari Allah SWT Rasulullah kepada mukallaf untuk meninggalkannya secara pasti. Artinya wajib untuk meninggalkan. Kalau tadi wajib untuk melaksanakan, itu namanya wajib, ijab. Tapi kalau ini meninggalkannya secara pasti. Dengan artian dituntut harus meninggalkannya. Maka bila seorang meninggalkannya, maka dia telah patuh kepada Allah SWT.
yang melarangnya, karena ia patut mendapatkan ganjaran pahala dari bentuk ketaatan tersebut. Orang yang tidak meninggalkan larangan ini berarti dia menyalahi tuntunan Allah, melanggar tuntunan Allah. Karenanya dia patut mendapatkan ancaman dari Allah SWT dan mendapatkan dosa. Maka tuntunan dalam bentuk ini disebut dengan tahrim. Pengaruh tuntunan perbuatan ini disebut dengan hurmah. Sedangkan perbuatan yang diharamkan secara pasti disebut dengan muharram, haram. Maka haram dibagi juga. Haram terbagi menjadi dua. Haram li dzatihi, haram li ghairihi. Li dzatihi maksudnya apa? Yaitu perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT karena bahaya tersebut terdapat pada perbuatan itu sendiri. Maksudnya li dzatihi, kebendaannya, kepada zatnya, kepada elemen yang ada di situ, bendanya tersebut. Maka contoh misalkan disebutkan secara langsung, contoh makan bangkai, khamar, berzina, mencuri, itu langsung haram li dzatihi. Bahaya perbuatan tersebut berhubungan langsung dengan 5 hal yang disebut dengan daruratul khams, yaitu hifdzu ad-din, hifdzu an-nafas, hifdzul aql, hifdzu an-nasab, hifdzu al-mal. Itu hifdzul nasl atau hifdzul mal. Ini terkait nama maqasidus syariah. Yang kedua, haram li ghairihi. Apa itu haram li ghairihi? Perbuatan yang dilarang oleh syarak di mana adanya larangan tersebut bukan terletak pada perbuatan sendiri, tetapi perbuatan itu dapat menimbulkan haram li dzatihi. Contoh, jual beli barang secara riba. Jadi li ghairihi maksudnya apa? Aspek pencapaiannya, cara mendapatkannya. Maka jelas menjadi haram. Haramnya bukan dari bendanya tersebut, tapi haram dari perbuatannya. Maka disebutkan haram. Kayak jual beli halal, tapi kalau jual beli dengan riba, maka menjadi haram karena ada ribanya di situ. Maka yang diharamkan adalah zatiyah. Contoh lain misalkan poligami dengan perempuan yang masih ada hubungan mahram dengan istri adalah haram, maka jelas tidak boleh. Maka ini tidak boleh li ghairihi. Jadi kayak contoh mencuri itu haram li ghairihi. Tadlis, menipu dan sebagainya, ini termasuk kategori haram li ghairihi. Makruh, karohah. Nah, karohah ini maksudnya apa? Tuntunan syari Allah SWT kepada seluruh mukallaf untuk meninggalkan atau larangan secara tidak pasti. Ini dinyatakan makruh, yaitu hal yang dibenci. Hal yang dibenci untuk tidak dilaksanakan, dimurkai, maka tidak dilaksanakan. Tapi biarpun kalau misalkan dia melaksanakan, maka tanda kutip dia tidak mendapatkan siksa atau dosa, tapi tanda kutip tercela. Maka ini menjadi perkara makruh untuk bisa sebisa mungkin untuk ditinggalkan. Nah, maka makruh terbagi menjadi dua. Ada namanya makruh tahrim, ada makruh tanzih. Makruh tahrim artinya apa? Sesuatu yang dilarang oleh syariat, tetapi dalil yang melarangnya itu dhannil al-wurud. Bukan qat'i tapi dhanni. Maka tidak bersifat pasti. Contoh apa? Tadi tentang larangan meminang wanita yang sudah dipinang oleh orang lain. Ini dalam beberapa keterangan dinyatakan makruh tahrim. Artinya apa? Makruh dalam posisi derajat keharamannya. Maka makruh tahrim oleh kalangan Hanafiyah sama dengan hukum haram. Dalam mazhab Hanafiyah dinyatakan ya sama aja kayak haram dalam pelarangannya, meskipun misalkan tidak kafir orang yang mengingkarinya karena dalilnya bersifat dhanni. Terus makruh tanzih maksudnya apa? Sesuatu yang dianjurkan syariat untuk meninggalkannya yang posisi makruh biasa, makruh tanzih. Misalnya memakan daging kuda dan minum susunya pada waktu sangat butuh di waktu perang dan sebagainya. Ini namanya makruh tanzih. Yang terakhir adalah mubah, ibah atau takhir. Maksudnya apa? Titah syari' yaitu Allah SWT dan Rasulnya kepada seorang mukallaf untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkannya. Maka tidak ada tuntunan baik mengerjakan atau meninggalkannya. Tapi ini mubah, artinya boleh mubah. Ini menyatakan seperti itu. Nah, ini dinyatakan mubah. Nah, pembagian mubah terbagi menjadi 3. Mubah yang berfungsi mengatakan seorang kepada kewajiban, maka dia menjadi wajib. Atau bahkan ini menjadi kesunahan. Misalkan makan minum untuk perkara mubah, dan dia menjadi wajib, misalkan untuk kewajiban sholat dan mencari rezeki dan sebagainya. Atau yang kedua, sesuatu baru dianggap hukumnya bila mana dilakukan sesekali, tetapi haram hukumnya bila dilakukan menjadi satu saat atau suatu waktu. Misalkan bermain-main, hukumnya itu mubah, tapi kalau main-main terus, saya meninggalkan perkara yang wajib, maka ini menjadi perkara yang haram, tidak boleh. Sesuatu yang mubah, yang ketiga, berfungsi sebagai sarana untuk mencapai sesuatu yang mubah pula. Maka ini boleh, kayak contoh, membeli perabotan rumah, terus maka hukumnya menjadi mubah. Mencapai kesenangan itu juga sifatnya mubah, karena misalkan ada di antara teman-teman yang suka beli misalkan hal yang mubah, cara membeli itu dan terus menjadi senang, itu juga hal yang mubah, itu boleh juga.
Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Nanti kita akan lanjut pada hukum wad'i yang kita akan jelaskan secara detail. Terima kasih. Mohon maaf dan kita akan diskusi secara detail nanti ketika kelas sinkronus. Aku qouli hadza subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.